Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, pada kesempatan hari ini adalah pertemuan pertama kali untuk perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan untuk semester genap tahun 2020-2021. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan dan menyampaikan terkait dengan metodologi penelitian, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa PAI, khususnya di Universitas Muhammadiyah Metro, mengingat ini adalah sebagai mata kuliah bersyarat yang dimana ketika mahasiswa bisa lulus dengan mata kuliah ini, maka dia memiliki hak untuk melanjutkan perkuliahan berikutnya, yaitu terkait dengan penulisan proposal dan penulisan skripsi. Maka saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik sehingga nanti dapat menghasilkan pengetahuannya itu baik pula, sehingga tatkala penyusunan skripsi kelak tidak terkendala dengan teknis metodologi penelitiannya. Berbicara masalah metodologi penelitian, maka mata kuliah ini mata kuliah kebahasaan membahas secara mendalam terkait dengan konsep penelitian, Jadi mata kuliah metodologi penelitian ini akan membahas terkait dengan berbagai macam konsep penelitian. Nah, sebenarnya penelitian itu apa gitu kan? Jadi tentu kita harus mengetahui secara dasar terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penelitian itu. Maka secara umum metode penelitian itu pada dasarnya diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Artinya metodologi penelitian ini adalah sebuah cara, sebuah langkah strategi untuk kita dapat memperoleh sebuah data yang kita inginkan, sebuah data yang tentu data yang ilmiah, data yang sebenarnya dengan tujuan dan kegunaan sebagaimana yang kita harapkan. Itu. Maka terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan dalam metodologi penelitian. Yang pertama, caranya ilmiah, terukur. Lalu yang kedua, data, ada datanya. Lalu ada tujuannya untuk apa? Tujuannya kemana? Dan kegunaannya untuk apa? Itu. Cara ilmiah ini, yang pertama tadi cara ilmiah, itu suatu kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, tentu dengan rasional, empiris, dan sistematis. Itu cara ilmiahnya. Lalu rasional itu apa? Rasional itu berarti kegiatan penelitian
Ya, kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh nalar kita. Nah, empirisnya apa? Empiris itu ya cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, dapat dirasakan ya, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakannya. Nah, lalu ada yang disebut dengan sistematis. Tentu sistematis itu proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, walaupun langkah-langkah penelitian antara metode penelitian kuantitatif, ya kualitatif dan R&D berbeda, tapi semuanya memiliki ciri keilmuannya yang sama, ya. Ada rasionality, ada empiris, ada sistematis. Nah, baik itu metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif maupun R&D. Nah, maka dalam penelitian tentu ini menjadi sebuah kunci. Metode penelitian ini menjadi sebuah kunci agar kita lebih mudah dalam mengambil sebuah data terhadap objek yang kita teliti. Nah, sehingga mata kuliah kita nanti ini akan membahas berbagai macam konsep penelitian pendidikan, khususnya ya dalam lingkup pendidikan dasar, baik penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan juga penelitian R&D. Oleh sebab itu materi kuliah kita pada dasarnya adalah konsep-konsep teoritis dan praktis pelaksanaan penelitian pendidikan mulai dari tahap perumusan masalah hingga analisis dan interpretasi hasil penelitian yang kita peroleh gitu. Maka isi pokok dalam mata kuliah ini itu meliputi ada konsep dasar penelitian pendidikan, ragam penelitian pendidikan, konsep dasar penelitian kuantitatif, ya, konsep dasar penelitian eksperimen, proses penelitiannya, masalah verbal, paradigma penelitian kuantitatif, landasan teori, kerangka berpikir sampai pada akhirnya. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran kita ya, bahan pembelajaran kita. Nah, sehingga tujuan mata kuliah ini itu adalah untuk memahami bagaimana konsep dasar penelitian pendidikan itu. Ya, saya harapkan nanti kita sampai pada tataran ini. Ya, mampu memahami ini ya, konsep ragam penelitian pendidikan, lalu memahami bagaimana mengaplikasikan konsep desain penelitian kuantitatif, ya, desain penelitian kualitatif, eksperimen, dan juga penelitian R&D. Ya, ini menjadi bahan perkuliahan kita dalam satu semester yang akan datang. Sehingga rincian materinya itu ada di sini. Ya. Ada di sini rincian materi perkuliahan kita mulai dari konsep dasar penelitian pendidikan, ya, ragam penelitian pendidikan, konsep dasar penelitian kuantitatif, konsep dasar penelitian eksperimen, ada proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian kuantitatif, ya, ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis penelitian kuantitatif, ada populasi sampel, skala pengukuran dan instrumen penelitian, ada teknik pengumpulan data dan analisis data, konsep dasar penelitian kualitatif, ya, masalah fokus,
judul dan teori dalam penelitian kualitatif, populasi, sampel, instrumen, dan teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir kita akan bahas terkait dengan validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Untuk pertemuan 15-16 kita nanti akan refleksi terhadap materi-materi kita, sehingga saya harapkan juga di akhir nanti kalian sudah bisa bagaimana mengkonsep masalah dalam rencana penelitian kalian, ya kan, dalam rencana penulisan proposal. Ya, ini di sini juga ada referensi yang perlu kalian miliki, dan mungkin bisa saya katakan juga wajib kalian miliki. Jadi untuk modal kalian dalam proses belajar, minimal kalian wajib memiliki satu buku ini, ya, buku ini, buku Sugiono, ya, tahunnya silakan tahun berapa saja, itu menyesuaikan dengan yang ada, ya. Judulnya Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Nah, jadi dengan buku ini mungkin akan membantu kita untuk mempermudah dalam memahami perkuliahan kita dalam satu semester yang akan datang. Ya, itu nanti kita akan komunikasikan lebih lanjut terkait dengan bagaimana tugas, kewajiban yang harus kita lakukan dalam proses perkuliahan satu semester yang akan datang. Ya, jadi saya berharap kalian semua bisa aktif mengikuti proses pembelajaran, bisa menghidupkan forum diskusi melalui Spada, ya, dan juga melalui grup WhatsApp, sehingga kita bisa memahami secara mendalam terkait dengan bagaimana metodologi penelitian metodologi penelitian pendidikan ini, sehingga benar-benar bisa menjadi sebuah modal kita untuk menyusun skripsi. Saya kira gini, kalau jika kita sudah menguasai, ya, kita paham betul terkait dengan metodologi penelitian pendidikan ini, saya kira untuk penulisan skripsi itu sangat sederhana sekali, ya. Menulis skripsi itu tidak terlalu susah, ya, bahkan tidak susah, kan, mudah. Tapi kuncinya satu, kita tahu apa yang harus kita lakukan, ya, mulai dari penentuan masalah saja. Kalau orang tidak tahu, ya akan merasa kesusahan untuk menentukan masalahnya dalam penelitian. Tapi ketika kita sudah mengetahui berbagai macam konsep penelitian, maka itu adalah hal yang sederhana. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat menjadi awal perkuliahan kita. Dan nanti silakan ditanyakan melalui Spada dan melalui grup WhatsApp terkait dengan hal-hal yang memang perlu kalian tanyakan. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.